Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Mubarok. Saya dari TMT Pado dengan NIM 1262042121157. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi implisit, kemudian diteruskan dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Langsung saja kita simak. Baik, untuk yang pertama yakni fungsi implisit. Seperti yang kemarin-kemarin kita diberikan fungsi secara eksplisit yakni dengan bentuk y sama dengan fx atau dalam bentuk lainnya ya dengan fx. Kemudian sekarang kita mengenal cara untuk menggambar fungsi implisit yakni seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, atau contoh lain x pangkat 3 tambah 2 y kuadrat sama dengan 4xy. Lalu bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi implisit, yakni dengan sintaks seperti ini. With plots, enter implicit plots fungsi x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Baik, langsung saja pada contoh praktik. Gambarlah fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Pada X antara min 10 sampai 10 dan Y min 10 sampai 10. Penyelesaian kita tulis dengan sintaks with kurung plot tutup kurung 2 enter dan kita tulis implicit plot kurung, kita tulis fungsinya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, koma x-nya antara min 10 sampai 10, kemudian y-nya antara min 10 sampai 10, tutup kurung. Maka akan tergambar grafik seperti ini. Di sini pada gambar ini muncul nilai X dan Y antara min 4 sampai 4. Hanya dari min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4. Padahal dalam perintah kita tuliskan X dan Y-nya antara min 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval antara min 4 sampai 4. Lalu kita coba untuk contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 kali x kuadrat min y kuadrat. Untuk x dan y antara min 4, antara negatif 4 sampai 4. Kita coba penyelesaiannya dengan menuliskan seperti tadi, with plot titik 2 enter implicit plot. Kita tuliskan lagi fungsinya 2 kali x kuadrat ditambah y kuadrat yang dikuadratkan sama dengan 25 dikali
X kuadrat dikurangi Y kuadrat terkurung untuk X sama dengan negatif 4 sampai 4 dan Y sama dengan antara negatif 4 sampai 4 juga terkurung. Maka akan tergambar seperti ini. Tampak pada gambar ini titik 0 titik 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan karena jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoints. Berikut ini perintah apabila kita menambah jumlah titiknya menjadi 1000. Kita tambah saja di belakangnya, koma, kita ketikkan numPoints sama dengan 1000. Enter. Maka persamaan ini akan terpenuhi karena melewati titik 0,0. Kemudian kita lanjutkan bahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan menggunakan Maple. Baik, langsung saja kita ke contoh praktik. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita tulis fungsi tersebut menggunakan Maple f x kuadrat. Kemudian kita cari berdasarkan teori, kita cari f min x-nya terlebih dahulu. Maka akan muncul nilainya x kuadrat. Secara teori, fungsi tersebut akan dikatakan fungsi genap kalau f min x sama dengan fx. Maka kita cari, kita buktikan apakah fx-nya akan sama dengan f min x. Terbukti bahwa nilai keduanya sama, menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Selain itu, akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan menggunakan grafik fungsi fx. Kita tuliskan terlebih dahulu plot fx. Maka akan diperoleh grafik seperti ini. Tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat juga fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x di dalam domain, maka fungsi f disebut fungsi ganjil. Kita langsung ke contoh praktiknya. Kita tulis diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3.
Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Kita tulis fungsi tersebut dalam bentuk mapel fx x pangkat 3. Kemudian kita cari nilai f min x-nya. Hasilnya negatif x pangkat 3. Kita buktikan apakah sama. Min f terbukti bahwa keduanya sama, menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Kemudian seperti fungsi genap, fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Kalau fungsi genap tadi simetris terhadap sumbu Y, kalau fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Kita coba pembuktiannya, menuliskan plot fx. Nah, di sini diperoleh gambar fungsi grafiknya seperti ini. Simetris terhadap titik 0,0. Demikian penjelasan mengenai fungsi implisit, kemudian penjelasan mengenai fungsi genap dan ganjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.